Sering sekali kita itu menerima keluhan waktunya bayar UKT, Bu, kita pingin UKT-nya turun. Jalurnya apa Pak? Jalur mandiri reguler. Nah itu yang kita kesulitan kalau jalur mandiri reguler, karena jalur mandiri ini sudah paten UKT-nya 5 dan 6 atau 6 gitu ya. Jalur UKT-nya sudah paten seperti itu. Tapi saya nggak bisa Bu untuk bayar, kadang mahasiswa seperti itu. Orang tua saya kesulitan begini begitu ya. Nah, itu harus mencari kesempatan lain beasiswa yang ada. Beasiswa itu biasanya datangnya juga tidak mesti pengumumannya dari kampus, itu juga tidak mesti seperti itu. Terkadang dari kotanya masing-masing, dari kabupatennya masing-masing, entah itu dari Basda daerah, ya, atau dari Basda provinsi. Biasanya masing-masing daerah untuk Basda itu memberikan beasiswa, terutama untuk alumni pesantren. Itu mahasiswanya harus aktif. Di samping itu mahasiswanya kalau memang kepingin dapat bantuan UKT dari yang jalur mandiri tadi itu, IPK-nya itu harus dipertahankan yang baik. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya. Kami hormati Bapak Kajur, Sekjur, Kaprodi, Sekprodi, dan tim Humas. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu wali mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Secara langsung karena sudah siang, kami melanjutkan paparan terkait dengan Fakultas Syariah dan Hukum yang berkenaan dengan Wadek 2. Wadek 2 itu AUPK Bu, Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, tentang hak dan kewajiban UKT mahasiswa. Ini mungkin yang banyak pertanyaan ketika di akhir semester dan ketika akan melanjutkan ke semester berikutnya. Ini biasanya banyak hal-hal yang perlu diselesaikan terkait UKT. Sebelum saya sampaikan tentang UKT, next. Ya. Rencana kebijakan layanan di Fakultas Syariah dan Hukum, yang pertama itu layanan secara cepat, tepat, dan akurat. Yang kedua layanan berbasis digital. Jadi nanti keperluan surat menyurat ataupun lainnya itu basisnya adalah berbasis digital. Yang ketiga pelayanan terpadu satu pintu. Jadi nanti kalau ada keperluan apa-apa maka larinya adalah ke bagian tata usaha umum di Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian yang keempat, pelayanan berbasis maslahah, ramah dan rahmah. Yang kelima, administrasi terpadu dan terintegrasi. Saya baca aja itu. Next. Kemudian pelayanan di Fakultas Syariah dan Hukum. Yang pertama, layanan administrasi umum dan kepegawaian. Itu meliputi surat peminjaman gedung dan peminjaman LCD serta lain-lainnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa gedung di Fakultas Syariah itu ada 3 gedung. Kita namakan dengan gedung A, gedung B, dan gedung C. Itu tempat kuliah putra-putri Bapak Ibu di Fakultas Syariah. Yang gedung A itu LCD-nya sudah permanen. Akan tetapi yang gedung B dan gedung C itu belum permanen. Sehingga perlu untuk layanan LCD. Kemudian layanan akademik dan kemahasiswaan itu ada layanan SINAU. SINAU itu Sistem Informasi Akademik Universitas. Jadi segala keperluan akademik Bapak Ibu nanti bisa diketahui di namanya SINAU ini. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin tahu ya berarti harus mendampingi putra-putrinya untuk membuka sistem
layanan Sinau ini. Ada apa di dalamnya? Di situ nanti akan diketahui berapa SKS yang sudah ditempuh oleh putra-putri Bapak Ibu, tagihan UKT-nya juga berapa nanti bisa diketahui, dan biodata yang ada di sistem Sinau ini tolong Bapak Ibu mengingatkan kepada putra-putrinya untuk selalu diupdate, terutama soal nomor handphone. Itu biasanya tertera nomor handphone tetapi tidak bisa dihubungi. Nah itu mohon diingatkan, diupdate nomor handphonenya jikalau berganti nomor. Itu nanti jika ada apa-apa itu memudahkan kita untuk menghubungi putra-putri Bapak Ibu. Kemudian ada layanan legalisir, kemudian ada surat keterangan lulus, ada kartu rencana studi, dan ada penjadwalan skripsi. Next. Nah ini UKT. Jadi UKT itu uang kuliah tunggal, ya, yang harus dibayarkan oleh putra-putri Bapak Ibu setiap semester. Kalau kemudian dulu ketika di SMA, SMP, SD itu SPP ya Bapak Ibu tiap bulan, tetapi kita pakainya UKT dan dibayarkan tiap semester. UKT itu apa dasarnya? Dasarnya ini PMA, kemudian KMA, ini dasarnya. Jadi ketentuan besaran UKT itu bukan fakultas, bukan universitas yang menentukan, tetapi itu berdasarkan keputusan Menteri Agama. KMA dan PMA-nya itu yang kemudian mendasari dari besaran UKT putra-putri Bapak Ibu. Lanjut, next. Ya. UKT itu uang kuliah tunggal. Kenapa uang kuliah tunggal? Nanti selama putra-putri Bapak Ibu kuliah, ya, idealnya itu 8 semester, maka tidak ada biaya-biaya lain nanti selain di akhir ada wisuda, keperluan wisuda. Tetapi ketika skripsi, ketika proposal, ketika praktikum dan lain sebagainya itu tidak akan ada biaya kecuali keperluan pribadi dari putra-putri Bapak Ibu. Kemudian tujuannya apa kemudian UKT ini? Ini perlu kami sampaikan agar nanti bisa diketahui bersama-sama. UKT ini bertujuan untuk meringankan beban mahasiswa dan orang tua mahasiswa, di mana besaran biayanya akan disesuaikan dengan pendapatan orang tua atau wali. Besaran UKT ini bervariatif Bapak Ibu. Levelnya ada 1 sampai 8, tetapi yang digunakan oleh UIN itu 1 sampai dengan 6. Yang 7 tidak digunakan karena itu terlalu tinggi, kebijakannya seperti itu setelah COVID kemarin itu. Yang 8 ini khusus bagi KIP apa gitu ya, yang sudah punya kartu seperti itu ya, sehingga yang digunakan 1 sampai dengan 6. Ini berbeda-beda besarannya. Makanya UKT putra-putri Bapak Ibu itu juga beda-beda. Ada yang cuma 400 satu semester, ada yang 1.700.000, ada yang 2 juta sampai 7 juta itu ada yang 8 juta. Besarannya berbeda-beda. Masing-masing prodi juga besarannya akan berbeda-beda. Ya. Ini UKT. Kemudian dampaknya apa nanti? Orang tua wali berpendapatan yang kurang akan mendapatkan golongan UKT yang rendah, begitu sebaliknya. Jadi rendah dan tingginya UKT ini nanti disesuaikan dari besaran kemampuan dari masing-masing orang tua, wali, mahasiswa, mahasiswi. Tapi nanti jangan perhatikan dulu, ada catatannya. Di apa yang kemudian bisa berubah-ubah tadi? Ada yang kemudian tidak bisa berubah. Karena jalur masuk ke UIN ini dan perguruan tinggi lainnya itu ada macam-macamnya ya. Ada yang jalur prestasi, ada yang jalur tes, dan yang terakhir ada yang jalur mandiri. Mandiri pun itu ada yang mandiri prestasi, ada yang mandiri reguler ya. Next. Next. Ya. Bagaimana penghitungan besaran UKT? Ini saya tayangkan cepat saja karena ini penghitungan UKT itu kita
mulai menjadi UIN sampai dengan sekarang itu belum pernah naik untuk UKT-nya ya. Dulu saya juga mengalami itu pada tahun 2014, itu semuanya disuruh mengusulkan masing-masing prodi. Dasar penghitungannya apa? Penghitungannya itu berdasarkan ada 60 aktivitas yang dihitung untuk menentukan besaran UKT masing-masing prodi, dan kemudian itu diusulkan ke Kementerian Agama dan diketok besarannya sesuai dengan evaluasi dan kajian atau telaah apakah sesuai atau tidak, dan itu sejak tahun 2014 sampai sekarang belum ada perubahan. Jadi komponennya sampai kemudian muncul UKT untuk prodi A sekian, prodi B sekian, itu ada 60 komponen penghitungannya. Cukup rigid sekali, Bapak Ibu. Next. Yeah. 60. Next. Lanjut. Yeah. Lanjut. Yeah, nih. Ada 8 kelompok UKT berbasis prodi, Bapak Ibu. Kelompok 1 itu 0 sampai dengan 400.000, kelompok 2 1 juta sampai dengan 2 juta sekian itu, kelompok 3 2 juta, kelompok 4 3 juta sampai 5 juta 600, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 dan kelompok 8. Ya. Yang kelompok 8 ini khusus untuk KIPK. Lanjut. Sistem penentuan UKT bagi mahasiswa baru bagaimana? Ini yang perlu dipahami, karena mungkin tetangganya sama-sama kok kemudian satu UKT-nya 1.200.000, satunya kok 6 juta. Ini penentuan besaran UKT dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, UKT berkeadilan, yaitu biaya yang ditentukan setelah mengisi form. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan sosial mahasiswa. Yang selanjutnya UKT penuh, bagi yang tidak ingin mengisi formnya bisa langsung mengambil UKT penuh kategori paling besar. Ya, levelnya tadi level 6 ya. UKT yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali jika mengundurkan diri. Next, lanjut. Ya. Ini prosesnya kemarin ketika awal Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu sebelum masuk itu kan ada ya mengisi form yang ada di link tersebut. Lanjut. Ya. Ini data-data yang harus diisikan kemarin ketika putra putri Bapak Ibu sebelum masuk. Lanjut. Nah, ini kebijakan penentuan kelompok UKT UINSA. Penentuan kelompok UKT didasarkan pada jalur masuk SPMT. Ya, masuknya apa? Itu yang menentukan. Yang pertama jalur masuk nasional SNBP dan SNBT. Ya, seleksi nasional berbasis prestasi dan seleksi nasional berbasis atau berdasar tes. Jalur Kemendikbud. Kemudian ada SPAN dan UMPTKIN, seleksi prestasi akademik nasional PTKIN dan ujian masuk PTKIN. Ini jalur Kemenak. Ya. Kemudian dua jalur ini dikenakan UKT kelompok 1 sampai dengan 5. Ibu, ya. Jadi jalur ini dikenakan 1 sampai dengan 5. Nah, ini yang kemudian berdasarkan kemampuan dari masing-masing orang tua. Nah, kemudian jalur berikutnya jalur mandiri prestasi. Jalur mandiri prestasi ini penghargaan untuk prestasi mahasiswa tanpa verifikasi kondisi ekonomi. Nah, ini dikenakan UKT kelompok 1 sampai dengan 3. Langsung seperti itu. Karena ini sebagai apresiasi dari putra-putri Bapak Ibu yang punya prestasi dan dia tidak masuk di SNBP atau SPAN PTKIN. Maka ada jalur mandiri prestasi. Ini UKT-nya 1 sampai dengan 3. Nah, yang terakhir ini jalur mandiri reguler. Jalur ini dikenakan UKT kelompok 5 sampai dengan 6. Jadi pilihannya sedikit sekali, nggak pilihan 1 sampai 5,
tapi 5 dan 6. Ini biasanya di kelompok ini yang UKT-nya lumayan tinggi. Jadi Bapak Ibu, kalau putra-putrinya sudah kelompok UKT yang mandiri reguler, memang tidak ada peluang untuk mengajukan penurunan UKT. Itu yang harus dipahami. Terus caranya bagaimana untuk membantu seandainya ada kesulitan? Maka putra-putri Bapak Ibu harus aktif untuk melihat peluang-peluang beasiswa yang ada. Gitu Bapak Ibu ya. Sering sekali kita itu menerima keluhan waktunya bayar UKT, Bu, kita pingin UKT-nya turun. Jalurnya apa Pak? Jalur mandiri reguler. Nah itu yang kita kesulitan kalau jalur mandiri reguler, karena jalur mandiri ini sudah paten UKT-nya 5 dan 6. 5 dan 6, 5 atau 6 gitu ya. Jalur UKT-nya sudah paten seperti itu. Tapi saya nggak bisa Bu untuk bayar, kadang mahasiswa seperti itu. Orang tua saya kesulitan begini begitu ya. Nah, itu harus mencari kesempatan lain beasiswa yang ada. Beasiswa itu biasanya datangnya juga tidak mesti pengumumannya dari kampus. Itu juga tidak mesti seperti itu. Terkadang dari kotanya masing-masing, dari kabupatennya masing-masing. Entah itu dari Basda daerah ya, atau dari Basda provinsi. Biasanya masing-masing daerah untuk Basda itu memberikan beasiswa terutama untuk alumni-alumni pesantren. Itu mahasiswanya harus aktif. Di samping itu mahasiswanya kalau memang kepingin dapat bantuan UKT dari yang jalur mandiri tadi itu, IPK-nya itu harus dipertahankan yang baik. Karena kesempatan untuk menurunkan UKT banding UKT yang jalur mandiri itu memang selama ini tidak kami temukan. Tidak ada aturannya untuk menurunkan UKT yang jalur mandiri. Jadi Bapak Ibu seperti itu yang tadi itu ada kesempatan nego, tapi itu negonya kan sudah di awal sebelum masuk. Itu jalur-jalur yang SEPAN PTKIN, jalur UM PTKIN, atau jalur SNBP dan SNBT tadi itu yang UKT-nya bisa 1 sampai dengan 6. Tetapi yang jalur mandiri reguler memang tertinggi UKT-nya 5 dan 6. Ya semoga saja semuanya itu nanti Bapak Ibu diberikan kemudahan untuk membayar UKT putra-putri kita. Ya. Itu next. Bank mitra pembayaran itu ada BTN dan BSI. Untuk Fakultas Syariah nanti BSI. Lanjut. Cara pembayarannya ya, ini mungkin bisa minta tolong putra-putri Bapak Ibu, tapi harus didampingi. Karena ada beberapa kasus ini Pak Soleh mungkin dulu pernah. Ada beberapa kasus itu sampai semester sudah mau skripsi 8 atau berapa itu ternyata UKT-nya diserahkan putranya itu tidak dibayarkan sampai 3 semester. Lah itu ibunya nangis di akademik gitu ya. Padahal sudah dikasih. Jadi nanti kalau Bapak Ibu merasa perlu meyakinkan bagaimana UKT ini terbayar, itu bisa didampingi putra-putrinya untuk membayar UKT. Lanjut. Iya, lanjut cara pembayarannya ini kemarin mungkin sudah ya. Lanjut, ini untuk pembayaran saja. Ya. Ini untuk UKT di prodi kita untuk program studi hukum ya 2024-2025 UKT tertinggi kelompok 7 itu 8.100.000. UKT terendahnya untuk program studi hukum 400.000. Lanjut. Untuk program studi hukum ekonomi syariah memang terendah 400, tertinggi 9 juta. Lanjut. Untuk HKI terendah 400, tertinggi 8.100.000.
Kemudian untuk program studi hukum pidana Islam terendah 400, tertinggi 9 juta. Untuk hukum tata negara terendah 400, tertinggi 8 juta 100. Kemudian untuk program studi ilmu falak terendah 400, tertinggi 7 juta 200. Untuk perbandingan mazhab terendah 400, tertinggi 5 juta 800. Saya kira cukup untuk UKT Bapak Ibu nggih. Ruang kelas FSH itu tersedia 35 ruang kelas, nggih. Digunakan 34 ruang kelas karena satu untuk ruang meeting khusus. Ini terbagi di 3 gedung, gedung A, B, C, ya. Gedung A22, B6 dan C8. Lanjut. Dosen dan tendik kita. Dosen kita itu berjumlah 80 yang berhome base di Fakultas Syariah. Berhome base itu berumah. Selain yang berhome base itu juga banyak. Jadi dosen tarbiyah nanti juga bisa mengajar di Fakultas Syariah. Dosen adab bisa mengajar di Fakultas Syariah. Tapi yang berhome base di Fakultas Syariah 80 dosen. Dan tendi yang membantu proses perkuliahan berjumlah 11 tendi. Dari 80 itu 90% sudah bergelar doktor dan ada 7 profesor di Fakultas Syariah dan Hukum. Saya kira itu Bapak Ibu. Yang terpenting semoga semuanya diberikan kemampuan untuk membayar UKT dari putra-putri Bapak Ibu semuanya, berapapun besarannya, kecil maupun besar. Kalau semuanya diberikan mampu kan longgar itu namanya, gampang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.